Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zulfikar dari Prodi Statistika Fakultas FMIPA. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya, yaitu hubungan antara inflasi, Jakarta Islamic Index, dan indeks harga saham gabungan dengan metode Factor Error Correction Model. Pendahuluan. Perencanaan merupakan konsep dengan memperhatikan kejadian masa lalu untuk menjadi bahan perencanaan di masa depan. Contohnya menggunakan analisis ekonometrika dari waktu. Fungsi analisis tersebut yaitu menemukan pola data dan struktur hubungan antara perubahan ekonomi yang bergerak dari waktu ke waktu. Metode Factor Error Correction Model adalah metode VAR teraksesi, di mana data tidak stasioner dan terkointegrasi. Penerapan kointegrasi didasarkan pada sebagian data makroekonomi yang memiliki fenomena keserasian fluktuasi pada jangka waktu tertentu. Indeks harga saham bersifat fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai kurs rupiah. Metodologi, data yang digunakan merupakan data sekunder time series bulanan dengan variabel inflasi, Jakarta Islamic Index, dan indeks harga saham gabungan. Data diperoleh dari website resmi Bank Indonesia dan Yahoo Finance dengan rentang waktu mulai dari Januari 2018 hingga Desember 2022. Uji akar unit, hal yang paling mendasar dan penting dalam melihat perilaku data dari waktu adalah stasionaritas data. Untuk melakukan pengujian stasionaritas yaitu menggunakan uji akar unit dengan augmented decoupler atau ADF test. Jika hasil uji ADF diperoleh data seluruh variabel belum stasioner, maka perlu dilakukan diferensi data agar diperoleh data yang stasioner. Vektor autoregresi atau VAR. Model VAR dikenalkan pertama kali oleh SIM tahun 1980 sebagai pendekatan modal alternatif terhadap persamaan ganda dengan mempertimbangkan meminimalkan pendekatan teori yang bertujuan agar dapat menangkap fenomena ekonomi yang baik. Berikut adalah bentuk persamaan model VAR. Uji kointegrasi. Kointegrasi adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya fenomena keserasian atau keberiangan fluktuasi beberapa data pada jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui banyaknya kemungkinan kointegrasi yang dapat terjadi, dapat menggunakan Johansson Cointegration Test. Uji kointegrasi dari Johansson didasarkan atas model VAR dari sekumpulan perubahan yang tidak stasioner. Vector Error Correction Model atau VECM. Metode VECM adalah bentuk VAR teraksesi, di mana bentuk data tidak stasioner dan terkointegrasi. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara variabel di dalam sistem VAR. Bentuk umum persamaan VECM adalah sebagai berikut. Hasil penelitian dan diskusi, uji stasionaritas. Dari hasil uji ADF test pada tingkat level, dapat diketahui bahwa data ketiga variabel tersebut memiliki unit roots, atau data tersebut tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya, dilakukan uji ADF test untuk tingkat pembedaan pertama. Dari hasil uji tersebut diketahui bahwa data ketiga variabel tersebut tidak memiliki unit roots atau data tersebut stasioner pada tingkat pembedaan pertama. Penentuan like optimum. Penentuan panjang like optimum dilihat dari nilai AIC yang terkecil. Hasil output yang diperoleh diketahui bahwa panjang like optimum yang diperoleh adalah 1. Uji kointegrasi, baik dengan tes statistik maupun dengan nilai eigen maksimum, dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi dalam model VAR, sehingga syarat untuk menggunakan metode VECM terpenuhi. Estimasi VECM. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika variabel inflasi menjadi variabel endogen, maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan jangka panjang dan tidak terdapat hubungan jangka pendek. Akan tetapi, untuk kedua variabel lainnya tidak memiliki hubungan jangka panjang maupun jangka pendek. Adjusted R-square. Berikut adalah nilai adjusted R-square ketika salah satu variabel menjadi variabel endogen dan variabel lainnya menjadi variabel exogen. Pemeriksaan diagnostik. Pengujian residual white noise menyimpulkan bahwa residual multivariat setiap leg tidak saling berkorelasi atau bersifat independen. Pengujian kenormalan Jacobera menyimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal multivariat. Uji kausalitas Granger. Hanya terdapat dua hubungan kausalitas antar variabel, yaitu IHSG kepada I inflasi dan JI kepada IHSG. Impulse Response Function atau IRF. Berikut adalah grafik dampak respon masing-masing variabel terhadap guncangan pada variabel dirinya atau variabel lainnya selama 12 bulan. Kesimpulan, dengan VCM order 1 dapat diketahui bahwa inflasi terdapat hubungan jangka panjang yang bergerak positif, akan tetapi tidak terdapat hubungan jangka pendek. Untuk variabel IHSG dan JI, kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan jangka panjang serta jangka pendek. Untuk hasil pemeriksaan diagnostik, diketahui bahwa residual multivariat pada setiap leg tidak saling berkorelasi atau bersifat independen atau white noise, dan tidak berdistribusi normal multivariat. Kemudian hasil impulse respon function atau IRF menunjukkan bahwa respon variabel IHSG dan JI setelah diberi guncangan dari variabel lain maupun variabel dirinya sendiri selama 12 bulan memiliki kecenderungan bergerak stabil. Untuk respon variabel inflasi terdapat guncangan dari ketiga variabel cenderung mengalami tren positif, akan tetapi respon inflasi terhadap variabel IHSG dan JI bergerak meningkat, sedangkan dengan variabel inflasi menurun. Sekian, terima kasih.